kami dari Angkatan 11 Kelompok 3 Subkelompok 2 Laskar CPNS Mahkamah Agung 2025. Kami di sini akan menjelaskan role model tokoh berakhlak menurut pandangan kami, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau biasa disebut Bapak B.J. Habibie. Beliau lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau pernah mengenyam pendidikan di SMA Kadago Bandung, kemudian melanjutkan di perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Jerman. Karir politik beliau dimulai sejak beliau kembali ke Indonesia pada tahun 1974. Pada tahun 1978, beliau ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi hingga Maret 1998. Pada tanggal 14 Maret sampai 21 Mei 1998, beliau diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7 mendampingi Presiden Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7. Setelah mundurnya Presiden Soeharto, Bapak B.J. Habibie ditetapkan sebagai Presiden Indonesia ketiga pada usianya yang ke-62 tahun dengan masa jabatan yang singkat yakni 1 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Bagi kami, Bapak Habibie adalah teladan sejati dalam nilai berorientasi pelayanan. Habibie menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Habibie rela meninggalkan karir gemilang di Jerman untuk mengabdi kepada bangsa dengan membangun industri dirgantara dan mewujudkan kemandirian teknologi. Saat memimpin di masa krisis 1998, ia berfokus pada kepentingan rakyat melalui kebijakan reformasi, demokrasi, dan kebebasan pers. Habibie juga menjadi teladan dalam hal tanggung jawab dan integritas. Habibie terkenal disiplin, transparan, dan berintegritas tinggi. Ia berani mempertanggungjawabkan keputusan penting, termasuk pemberian referendum Timor Timur, serta menunjukkan keteladanan dengan legowo menyerahkan kepemimpinan secara demokratis. Kompeten. Nilai kompeten B.J. Habibie tercermin dari penguasaan ilmu, keterampilan, dan sikap kerja unggul. Ia meraih gelar insinyur, master, hingga doktor di Jerman dengan predikat cum laude, serta menemukan teori Habibie Factor yang diakui dunia. Kompetensinya diwujudkan melalui pendirian IPTN dan proyek pesawat N250 Gatot Kaca yang menempatkan Indonesia sejajar dengan negara maju di bidang penerbangan. Selain itu, ia mendorong pengembangan SDM lewat program beasiswa sehingga ilmunya memberi manfaat luas bagi kemajuan bangsa. Harmonis. Nilai harmonis pada diri Habibie tercermin dari sikapnya yang rendah hati, penuh cinta kasih, dan selalu mengutamakan persatuan. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang teknokrat dan presiden, tetapi juga sebagai pribadi yang dekat dengan rakyat. Saat menjadi presiden dalam masa transisi reformasi, Habibie memberikan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan membuka ruang demokrasi, sehingga tercipta iklim sosial politik yang lebih harmonis di tengah gejolak bangsa. Habibie berhasil mengurangi ketegangan politik pasca Soeharto dengan kebijakan demokratis yang menyenangkan serta memberikan ruang dialog untuk semua pihak. Inilah yang membuatnya dikenang sebagai sosok yang tidak hanya pintar, tetapi juga penuh kasih, sejuk, dan mempersatukan. B.J. Habibie. Beliau merupakan sosok yang dikenal memiliki sikap yang loyal kepada bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh pengabdiannya kepada negara yang tak kenal lelah dengan senantiasa menjaga nama baik NKRI. Beliau memiliki dedikasi yang kuat untuk memajukan Indonesia. Hal ini terbukti oleh pengorbanan dan kerja kerasnya dalam membangun kemandirian teknologi nasional. Dan sebagai seorang pemimpin dan juga ilmuwan, B.J. Habibie memiliki pendirian yang kuat dan tekad yang besar untuk mewujudkan visinya demi kemajuan negara. Adaptif. Bapak B.J. Habibie terus berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya dalam dunia engineer pesawat. Beliau mampu mengaplikasikan ilmunya dalam berbagai situasi dan perubahan, seperti ketika ia melihat kebutuhan di Indonesia untuk menghubungkan seluruh wilayah kepulauan Indonesia melalui penerbangan. Dan beliau juga dikenal akan kemampuannya untuk berkolaborasi dan menerapkan ide-ide inovatif dan menjadikannya tokoh yang relevan di tengah berbagai perubahan. Dengan beliaulah mendorong pengembangan industri penerbangan di Indonesia melalui proyek pesawat N250. Kolaboratif pada B.J. Habibie dapat terlihat dari cara beliau memimpin dan bekerjasama dengan banyak pihak dalam berbagai bidang, yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Di mana dalam pengembangan pesawat N250, Habibie tidak bekerja sendirian. Ia melibatkan banyak insinyur, teknisi, dan tenaga ahli dalam maupun luar negeri.
Ia selalu menekankan bahwa keberhasilan industri tentara Indonesia adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya prestasi pribadi. Habibie menjalani kolaborasi dengan perusahaan penerbangan besar dunia seperti Airbus dan Boeing untuk memperkuat pengetahuan serta jaringan industri penerbangan Indonesia. Hal ini menunjukkan keterbukaannya untuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi dengan pihak lain demi kemajuan bangsa. Demikianlah video Rol Tokoh Berala kami. Terima kasih.